David Ozora akan mendapatkan restitusi dari para terdakwa, khususnya terdakwa Mario Dendi, yang menolak untuk membayar dengan alasan harta keluarganya sudah disita oleh KPK. Padahal restitusi merupakan salah satu bentuk ganti kerugian, keadilan, penghargaan, dan rehabilitasi bagi anak korban Kristalino David Ozora alias Valens. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sekalipun dituntut secara maksimal, ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara pada pasal 355 ayat 1 KUHP tidak cukup signifikan dan sepadan untuk memberikan keseimbangan hukum kepada terdakwa Mario Dendi atas penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Sehingga perlu adanya sanksi pidana pengganti restitusi yang dapat diberlakukan apabila terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan tidak membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora sesuai dengan putusan pengadilan. Dari realita tersebut dapat dilihat bahwa ada kekosongan hukum apabila tidak ada aturan tentang pidana pengganti restitusi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan. Kekosongan hukum adalah keadaan di mana tidak ada aturan hukum yang jelas mengatur suatu peristiwa atau masalah hukum tertentu atau aturan hukum yang tidak jelas, tidak lengkap atau bertentangan satu sama lain. Kekosongan hukum ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang tidak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Selain itu, kekosongan hukum ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi jaksa atau penuntut umum dan majelis hakim dalam menentukan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, perlu adanya suatu konsep sanksi pidana yang dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sekaligus memberikan efek jera dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Salah satu konsep sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara pengganti restitusi. Konsep pidana penjara pengganti restitusi ini sebenarnya telah terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana yang memberikan ruang dengan mengatur UU parsial hanya untuk tindak pidana perdagangan orang atau Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 dan Undang-Undang terorisme Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 13, yakni dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan atau pihak ketiga tidak mencukupi yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan atau pihak ketiga. Selain itu, dilihat dari perspektif penafsiran sistematis dan penafsiran interdisipliner, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur mengenai pidana pengganti restitusi. Salah satunya adalah ketentuan pasal 33 ayat 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Dalam konteks pidana pengganti restitusi ini, dapat dinilai bahwa pidana penjara terlihat lebih tepat untuk diterapkan dibanding pidana kurungan. Hal ini dikarenakan pidana penjara lebih tepat diterapkan daripada pidana kurungan untuk pidana pengganti restitusi didasarkan pada perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan yang diatur dalam KUHP. Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara 1 hari hingga 20 tahun berturut-turut. Pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana lain yang lebih berat. Sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun, tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran, yaitu tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda. Pidana penjara lebih tepat diterapkan daripada pidana kurungan untuk pidana pengganti restitusi didasarkan pada tujuan dari pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan kerugian fisik, psikis, dan material yang dialami oleh korban tindak pidana, sekaligus salah satu bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, ketika pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban, maka pelaku tindak pidana harus mendapatkan pidana yang sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam hal ini, pidana penjara lebih tepat diterapkan daripada pidana kurungan berdasarkan pendekatan teori keadilan distributif
Karena pidana penjara memiliki ancaman hukuman yang lebih tinggi dan lebih proporsional sehingga jangkauannya lebih luas untuk dapat disesuaikan dengan peran atau tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana kejahatan. Namun tentunya tidak akan lebih melebihi maksimum ancaman pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 4 KUHP. Pada hakikatnya dilihat dari serangkaian aturan dan argumentasi hukum di atas, pidana pengganti restitusi yang tepat untuk diterapkan adalah pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban. Pidana penjara pengganti restitusi ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Pidana penjara pengganti restitusi ini bersifat subsidiar, yaitu hanya dikenakan apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban. Pidana penjara pengganti restitusi ini bersifat proporsional, yaitu sesuai dengan jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Dan pidana penjara pengganti restitusi ini bersifat kondisional, yaitu dapat dicabut apabila pelaku tindak pidana membayar restitusi kepada korban secara penuh atau sebagian sesuai dengan kesepakatan. Konsep sanksi pidana ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi korban, pelaku tindak pidana, dan penegakan hukum. Bagi korban, konsep sanksi pidana ini dapat memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tindak pidana, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Bagi pelaku tindak pidana, konsep sanksi ini dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Bagi penegak hukum, konsep sanksi pidana ini dapat memberikan pedoman yang jelas dan pasti dalam menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pidana penjara pengganti restitusi merupakan salah satu sanksi pidana yang memiliki urgensi dalam hukum pidana Indonesia. Urgensi pidana penjara pengganti restitusi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu perspektif hukum positif. Pidana penjara pengganti restitusi dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban. Perspektif hukum progresif. Pidana penjara pengganti restitusi dapat menjadi salah satu bentuk inovasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kesejahteraan. Perspektif filosofis. Pidana penjara pengganti restitusi dapat menjadi salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai etis dalam hukum pidana seperti tanggung jawab, pendidikan, penyesalan, dan pertobatan. Namun demikian, hukum positif belum mengatur mengenai pidana penjara pengganti restitusi untuk tindak pidana dalam KUHP, khususnya terkait pasal 355 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi dan kawan-kawan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Asas legalitas membatasi kewenangan yang memberikan penegak hukum untuk menegakkan hukum agar tidak terjadi kewenang-wenangan. Asas legalitas sendiri berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris convoyer bah dalam yang berbunyi nulum delictum nola puna sine privilege penali secara bebas. Adagium tersebut dapat diartikan menjadi tidak ada tindak pidana atau tidak ada hukum tanpa didasari peraturan yang mendahulunya. Secara umum, convoyer bah membagi adagium tersebut menjadi 3 bagian, yaitu tidak ada hukuman kalau tidak ada undang-undang, tidak ada hukuman kalau tidak ada kejahatan, dan tidak ada kejahatan kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang. Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut atau asas non-retroaktif karena suatu delik hanya dapat dianggap sebagai kejahatan apabila telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia memang tidak persis sama seperti hukum Anglo-Saxon yang menganut aliran free restraint yang membolehkan hakim untuk menciptakan atau membentuk hukum. Namun secara faktual dalam keadaan yang eksepsional, penciptaan atau pembentukan hukum oleh hakim di pengadilan acap kali dilakukan. Secara hukum, sistem hukum di Indonesia menganut aliran referendum yang menegaskan hakim mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan pasal 20 Algemeine Bepaling van Wetgeving voor Indonesia yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan pendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara. Pada banyak kesempatan, hakim akan dihadapkan pada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur.
Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Juga dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tentang Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hakim dilihat sebagai pencipta atau pembentuk hukum. Hukum yang dibentuk oleh hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada. Tugas membentuk hukum dapat terjadi karena hukum yang ada belum cukup mengatur atau hukum yang ada telah usang. Jadi tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan peraturan undang-undang dengan hal yang nyata di masyarakat apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya. Hakim harus menafsirkannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya sistem kodifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang akan menimbulkan kondisi di mana tidak akan ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya yang dapat mengatur semua perilaku manusia, dan pasti akan ada keterlambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dengan kata lain, apabila peraturan perundangan tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan sebagai nilai positif tertinggi. Karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan. Namun hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Jadi dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara itu. Sehingga pada prinsipnya, asas legalitas hanya dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani. Serupa dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim, Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan. Makna pasal tersebut adalah sebagai berikut. Jaksa melakukan penuntutan sebagai salah satu tugas dan wewenangnya dalam proses peradilan pidana dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai moral, etik, dan agama yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Jaksa melakukan penuntutan berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Jaksa melakukan penuntutan juga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu prinsip dasar negara Indonesia yang mengatur pengakuan akan adanya norma-norma yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan mengikat seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, atau golongan. Jaksa melakukan penuntutan dapat mempertimbangkan aspek-aspek yang melampaui hukum positif, seperti aspek kemanusiaan, keadilan sosial, kepentingan nasional, dan hak asasi manusia. Apabila hukum positif tidak lagi dapat mengakomodir nilai-nilai tersebut, maka jaksa dapat melakukan terobosan hukum dengan menggunakan hati nurani, pertimbangan moral, dan pertimbangan profesional. Jaksa melakukan penuntutan dengan mengedepankan sikap independen, objektif, profesional, dan proporsional. Jaksa tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, golongan, atau politik. Jaksa juga tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya atau melanggar etik profesi. Pasal ini menggambarkan bahwa penuntutan oleh jaksa tidak hanya berdasar pada hukum positif semata. Namun apabila hukum positif ini tidak lagi dapat mengakomodir nilai-nilai keadilan dan kebenaran sebagai nilai dasar dari moralitas, maka hukum positif dapat diterobos karena pasal ini memberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa, hati nurani, moralitas, dan profesionalitas dalam melakukan penuntutan. Pasal ini juga menunjukkan bahwa jaksa memiliki tanggung jawab moral dan etik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Selain itu, terdapat pula pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.